Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk praktikum selanjutnya. Nah, ini sudah mulai tingkatan yang lumayan susah ya, lumayan susah. Karena ini nanti kita akan membuat sebuah aplikasi dengan Android Studio. Ya, aplikasi ini dinamakan dengan aplikasi CRUD. CRUD itu singkatan. Ya. C-nya itu adalah create, artinya aplikasi ini nanti bisa menyimpan, membuat, kemudian ada read, itu melihat data, berarti membuat data, melihat data, kemudian ada U-nya itu adalah update itu memperbarui atau mengubah, dan yang D-nya itu adalah delete. Nah, ini kategorinya susah ya, sudah lumayan susah. Ini kalau permulaan kita buatnya mungkin butuh waktu 2 kali pertemuan praktikum ya, sekitar kurang lebih 3 jam ya, karena banyak sekali komponen yang harus kita buat. Tapi kalau sudah expert ya mungkin 1,5 jam cukup. Nah, di video kali ini mungkin tidak akan saya praktikum, saya jelaskan satu persatu cara membuatnya, karena basicnya saudara sudah punya. Jadi nanti hanya saya jelaskan sekilas, yaitu cara membuatnya, memulai membuat form, kemudian penjelasan dari codingnya, sama pengaturan-pengaturannya. Nah, nanti kita akan demonstrasikan dulu, saya akan demonstrasikan dulu. Nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah ada data. Untuk create, membuat, saya tinggal klik buat biodata. Saya klik di sini. Nah, kita diinputkan untuk memasukkan nomor. Misalkan nomornya adalah 1003. Namanya Vika. Tanggal lahir di bawahnya. Tanggal lahirnya adalah 12/12/1990. Jenis kelamin P ya. Jenis kelamin perempuan. Kemudian alamat. Nah, ini input alamat ini pakai hint ya. Alamatnya dia adalah Surabaya. Nah, kita sudah isikan. Kemudian saya klik tombol simpan. Nah, Vika sudah ada ya. Nah, ini sudah ada nama Vika. Itu kita membuat. Kemudian cara mengedit. Kita tinggal klik tombol Vika. Ya, saya ulangi ya. Vikanya saya klik. Nanti ada pilihan. Vika itu ingin diapakan? Lihat, update, atau hapus. Kalau update berarti saya tinggal klik tombol update. Ya. Misalkan Vika Retno Hapsari misalnya. Berarti saya nambahkan ya. Kemudian yang nomor nggak bisa karena nomor itu sudah di primary ya. Kemudian dia alamatnya bukan di Surabaya tapi alamatnya ada di, saya hapus, alamatnya ada di Semarang misalkan. Setelah itu saya klik tombol update. Sudah berubah Vika Retno Hapsari. Tapi saya mau lihat Vika ini benar apa enggak sudah berubah. Saya klik Vika, kemudian saya pilih lihat biodata. Nah, ini dia sudah berubah dari Surabaya menjadi Semarang, dari Vika menjadi Vika Retno Hapsari. Ya. Nah, kalau menghapus bagaimana? Menghapus ya tinggal diklik tombol ini, kita pilih tombol hapus. Nah, nanti aplikasinya seperti itu. Jadi kita sudah gunakan database-nya. Ya. Database-nya pakai SQLite ya.
Oke, itu adalah, ini kategorinya belajar ya, masih buat sederhana ya, CRUD tapi kategori CRUD sederhana. Kalau sudah bagus ya nanti database-nya bisa pakai MySQL atau pakai database yang lain. Ya. Oke, itu sekilas. Jadi ini kita bisa create, membuat, read melihat data, update mengubah data, dan delete menghapus. Ya. Kita mulai buat project-nya. Klik file, new project. Kemudian pilihnya sama ya, kita pilih yang empty activity. Next. Name-nya saya kasih nama adalah biodata. Biodata. Oke, kemudian klik tombol, ini sama ya, tombol finish. Nah, ini adalah proses dari tampilan biodata. Ya, masih proses. Nah, sudah ya, ini sudah selesai. Seperti biasa ada main activity.java sama activity main.xml. Ya. Nah, langkah yang pertama, kita akan membuat kelas dengan nama data helper.java. Nah, fungsinya apa kelas data helper.java? Ini nanti adalah untuk membuat SQLite open helpernya, ya, data helpernya. Ini adalah sebuah subclass yang digunakan untuk menentukan nama database dari versi database yang sedang dipakai. Nanti adalah kita gunakan fungsi namanya onCreate. SQLite database ada namanya onUpgrade, kemudian onOpen, dan seterusnya. Nanti mungkin saya jelaskan tentang codingnya. Cara membuatnya, kita tinggal klik kanan ya, ini di sini apps, saya klik apps-nya, Java, ya, tampil Java, kemudian com.example biodata. Nah, di sini kita buatnya, bisa klik kanan, new, kita pilih Java class. Saya ulangi lagi, di sini klik kanan, new, Java class. Oke, kita kasih nama yaitu data helper. Data helper. Oke, kemudian kita kelas ya, klik tombol OK. Nah, kita punya dua, yaitu data helper sama main.activity. Itu untuk kelasnya. Ya. Nanti coding ya, nanti saya jelaskan codingnya. Kemudian kita akan membuat sebuah activity baru. Kalau ini buat kelas, nanti kita akan buat activity baru. Jumlahnya ada 3. Yang pertama yaitu buat biodata, nanti create ya, buat biodata. Yang kedua lihat biodata, untuk melihat biodata. Yang ketiga yaitu untuk update biodata. Delete nggak perlu kita buat, karena delete ya, dia tidak menampilkan sebuah tampilan baru. Dia hanya fungsi untuk menghapus. Ya, fungsi untuk menghapus. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk membuatnya. Caranya di sini juga sama ya, di com.example.biodata. Kita klik kanan lagi. Ya, klik kanan lagi. Pilih new. Kalau tadi Java class ya. Nah, sekarang kita pilihnya adalah pilih yang activity. Activity, kemudian saya pilih yang empty activity. Saya ulangi lagi. Di sini klik kanan. Kemudian klik kanan, kemudian pilih new, pilih activity, pilih empty activity. Nah, ini. Nah, kita kasih nama. Yang pertama adalah buat biodata. Yang pertama, empty yang pertama. Kita klik.
tombol finish. Tampil ya. Ini hampir sama, cuma bedanya yang ini activity, yang ini kelas. Ya. Oke, yang kedua kita buat lagi. Klik kanan, new, activity, empty activity, yaitu lihat biodata. Finish. Yang ketiga, klik kanan lagi, new, activity, empty activity, kita buat namanya adalah update biodata. Update biodata. Klik finish. Nah, ini kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil. Ini ya, kita akan lihat ini, lihat biodata, saya tutup dulu. Update biodata, saya tutup dulu. Buat biodata juga sama ya, saya tutup dulu. Activity main, saya tutup dulu. Nah, sudah. Nah, file activity main-nya di mana? Kalau ini di file kelasnya di Java, di folder Java. File activity-nya ada di folder res. Nah, ini di sini. Kemudian di layout. Nah, ini. Nah, seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita modelnya buat biodata, ini tampilannya seperti ini, nanti kita akan menyambungkan constraint. Nah, kemarin kita akan membuat menggunakan linear layout. Jadi lebih mudah, nanti per baris sudah otomatis. Nah, ini juga sama. Ini nanti akan saya gunakan pakai linear layout. Ya. Caranya ini dihapus dulu. Ini dihapus dulu. Klik kanan, delete, oke, delete anyway. Ya, kita buat di sini ya. Layout, new, pilih yang layout resource file. Ya, ini. Nah, kita kasih nama tadi apa? Activity underscore buat underscore biodata. Namanya adalah ini. Activity buat. Nah, nama ini harus sama ya. Nama ini harus sama dengan nama yang ada di atasnya. Ya. Activity buat biodata. Oke. Nah, ini sudah jadi linear kan? Sudah jadi linear, saya perkecil dulu. Ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini kalau menambahkan kan tinggal di sini kan. Nah, dia modelnya sudah linear. Nah, tampilnya sudah di bawahnya. Ya, urut ya. Nah, ini urut. Nah, ini nanti akan kita lakukan untuk desainnya. Ya. Yang sama, lihat biodata juga sama. Dihapus dulu. Oke. Klik kanan, new. Namanya adalah activity. Apa tadi? Buat lihat ya, lihat underscore biodata. Activity lihat dot biodata. Oke. Yang ketiga, main activity juga sama, activity underscore main ya. Ini kita hapus, delete. Kita buat new activity underscore main. Nah, yang ketiga, update juga sama ya. Kita buat yang linear nanti supaya desainnya lebih mudah. Layout, new, activity, underscore, update, underscore, biodata. Nah, ini sudah jadi linear semua. Nanti tinggal kita lakukan desain. Oke. Jadi sudah selesai. Tahap berikutnya kita akan lakukan desain. Desain sama seperti yang kemarin ya. Nah, ini desainnya nanti saya tampilkan dulu. Loh, mana tadi? Project app. Yang pertama buat biodata. Nah, ini buat biodatanya tampilannya seperti ini. Nanti saya minta seperti di modul ya, modul yang sudah saya berikan. Nah, seperti yang ada di modul.
Nah, ini kita tuliskan nomor, kemudian ini pakainya adalah text view, ini pakainya edit view, ya. Ini input nomor, ini pakainya hint, ya, hintnya ditulis input nomor. Kemudian nama, ini tulis nama. Ini tanggal lahir, ini formatnya, DD itu hari atau tanggal, itu month, bulan, YY itu year atau tahun. Jenis kelamin nanti hanya diisi L dan P, kemudian ada button simpan dan kembali. Ya. Kemudian activity lihat desainnya seperti ini, sama akan seperti modul ya. Nah ini sudah sama, kosong. Nah yang beda yang main, yang pertama buat biodata ini pakainya button, kemudian yang bawah ini kita pakainya list view. Ya, kita cari list view itu ada di sini, di legacy. Nah ini pakainya list view. Ya, kemudian update sama ya, update hampir sama. Nah ini tinggal perintahnya tambah tombol dan update dan kembali. Nah saya minta nanti desain ya. Jadi yang pertama buat tadi lah, desain ini mungkin lama, mungkin butuh waktu 1 jam atau mungkin lebih. Kita desain berapa ini? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Disesuaikan di modul yang sudah saya berikan. Ya. Ini oke, kalau nggak lihat modul ya dilihat ini, lihat ini aja. Dilihat ini aja. Nah, dilihat ini aja. Ini yang buat biodata tampilannya seperti ini. Ini pakainya text view sama edit view. Ini pakainya button. Ya. Oke, di print screen kemudian dibuat misalnya. Yang nggak punya modul pengen belajar. Kemudian lihat biodata. Ini lihat biodatanya. Sama ya, ini pakai text view. Ini text view juga ya. Ini text view juga. Ini hanya untuk menampilkan saja, jadi nggak bisa diedit. Nggak bisa diedit. Atau copy paste ya, copy paste dari sini bisa. Kemudian ini main activity-nya yang tadi saya jelaskan ya. Nah ini tampilannya. Pakainya hanya button sama. Nah, nanti untuk tulisan buatnya nanti di coding ya. Tulisan buat nanti ada di coding. Kemudian update. Nah ini kalau update nomor, input nomor, pakai edit tag ya. Kemudian tambahannya adalah update dan kembali. Ya. Oke, hanya itu ya. Nah, ini bukan ya. Nah, kalau sudah, saya akan menjelaskan tentang codingnya. Yang pertama yang akan kita coding yaitu tentang data helper. Nah ini codingnya data helper. Nah, ini codingnya data helper seperti ini. Import nggak perlu ditulis ya, ini nanti otomatis akan ada sendiri ketika saudara tulis di bawahnya. Jadi ini nanti kita akan membuat database dengan nama biodatadiri.db. Ini adalah database dari SQLite. Ya, versinya versi 1. Ya, versinya versi 1. Kemudian database itu sudah kita masukkan data 1. Ya, data 1 datanya adalah ini apa ini? Nomornya, ini namanya, tanggal lahir, jenis kelamin sama yang terakhir setelah jenis kelamin adalah alamat. Ya, sudah kita buat. Jadi nanti datanya itu ketika dijalankan sudah dapat 1 ini. Ya. Kemudian dibuat biodata, ini codingnya. Ada di modul ya. Nah ini codingnya juga lumayan lama ya. Ini lumayan lama. Ini kalau ini berarti nggak tampil ya. Nah, ini fungsi buttonnya. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Kemudian ini fungsi buttonnya. Ini finish ya. Kemudian ini untuk lihat biodata. Kursornya dia select itu menampilkan ya. Select from biodata where nama.
ditampilkan berdasarkan nama. Kemudian ini update itu mengubah. Yang update ini banyak ya, banyak. Ngetiknya banyak sekali. Di modul sudah saya jelaskan. Ya teliti. Nanti kalau ada salah biasanya ditunjukkan di bawahnya. Nah nanti hasilnya seperti ini. Kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi CRUD di Android Studio. Oke, mungkin itu pengantarnya. Saya kira kalau praktek mungkin lebih dari 1 kali ya. Bisa 2 kali atau bisa 3 kali. Ya, jadi nanti ya dibagi aja minggu ini mungkin sampai desainnya dulu sesuai di modul ya. Minggu depan baru kita masuk ke codingnya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan ditanyakan di WhatsApp group atau ditanyakan di Google Classroom. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.